Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mengoperasikan sistem elektronik untuk keperluan otomasi industri. Topik yang kita pilih pada kesempatan kali ini adalah mengatur kecepatan putaran motor induksi 3 fasa dengan menggunakan variable speed driver atau yang lebih dikenal dengan VSD. Untuk keperluan industri, diperlukan kecepatan putaran motor yang dapat diatur. Terkadang sistem membutuhkan kecepatan putaran motor yang cepat, ada yang membutuhkan lambat. Bahkan dalam satu sistem, terkadang dibutuhkan kecepatan putaran motor yang berubah-ubah. Nah, kecepatan putaran motor salah satunya dapat diatur dengan mengatur frekuensi yang masuk ke motor dengan bantuan peralatan elektronik yang salah satunya adalah variable speed driver atau yang lebih dikenal dengan VSD. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan praktikum, siswa dapat mengoperasikan sistem elektronik untuk mengatur kecepatan putaran motor induksi 3 fasa menggunakan variable speed drive secara mandiri. Variable speed driver, yang awalnya dikenal dengan inverter, merupakan suatu alat pengatur kecepatan pada motor dengan mengubah nilai frekuensi dan tegangan yang masuk pada motor. Pada kesempatan ini, kita akan mengatur kecepatan motor induksi 3 fasa dengan mengubah nilai frekuensi pada VSD. Pada kegiatan ini juga, kita dapat melihat perubahan tegangan dan kecepatan pada motor apabila frekuensi pada VSD kita ubah. Ini adalah rangkaian yang kita gunakan untuk mengoperasikannya. VSD diberikan sumber tegangan 1 fasa, yaitu 220 volt AC, yang nantinya akan menghasilkan sumber tegangan 3 fasa, yaitu 220 volt AC. Sehingga kita juga memilih motor induksi 3 fasa dengan tegangan kerja 220 volt AC. Selain jenis VSD yang kita gunakan ini, juga terdapat VSD jenis lain, di antaranya yang menghasilkan tegangan 3 fasa sebesar 380 volt AC, sehingga untuk pemilihan VSD, kita harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan beban yang akan kita gunakan. Selanjutnya, mari kita lakukan praktikum sesuai dengan rangkaian yang kita gunakan. Multimeter, takometer, bor tangan, gergaji, tang potong, tang kombinasi, wire stripper, obeng plus dan minus, penggaris, MCB 1 fasa, motor induksi 3 fasa 220 volt AC, kabel 1,5 mm,
Variable Speed Drive. VSD yang kita gunakan adalah ATV12H075M2. Lakukan pemasangan komponen-komponen yang digunakan sesuai dengan instruksi kerja berikut ini. Lakukan pengukuran posisi lubang pada tutup panel yang digunakan untuk penempatan lampu indikator. Lakukan pengukuran posisi kabel dak, rel omega, dan terminal pada bagian dalam panel yang digunakan untuk penempatan komponen dan instalasi pengkabelan. Lakukan pengeboran pada tutup panel sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Lakukan pemotongan kabel dak dan rel omega sesuai dengan kebutuhan. Lakukan pemasangan kabel dak, rel omega, dan terminal pada panel. Lakukan pemasangan MCB satu fasa dan VSD pada panel. Lakukan pemasangan lampu indikator pada tutup panel. Siapkan motor induksi 3 fasa pada area sekitar tempat praktikum. Setelah komponen terpasang, berikutnya adalah melakukan proses wiring. Proses wiring dimulai dengan menghubungkan sumber tegangan 1 fasa 220 volt AC ke MCB 1 fasa. Kemudian sumber tegangan dari MCB tersebut diteruskan ke VSD dan lampu indikator. Selanjutnya, hubungkan port U atau T1 pada VSD ke kabel U pada motor. Port V atau T2 pada VSD ke kabel V pada motor, dan port W atau T3 pada VSD ke kabel W pada motor. Langkah berikutnya adalah menghubungkan port LI1 pada VSD ke push button dan dilanjutkan ke port 24 volt DC pada VSD. Selanjutnya, hubungkan port LI2 pada VSD ke push button dan dilanjutkan ke port 24 volt DC pada VSD. Setelah proses wiring selesai, kemudian lakukanlah pengecekan konektivitas pada rangkaian. Cek konektivitas rangkaian menggunakan ohmmeter. Pasang baseplate yang telah dirangkai ke dalam panel box. Pasang instalasi push button dan lampu indikator pada tutup panel box. Pasang instalasi pada motor dan hubungkan dengan terminal yang telah disediakan. Setelah semuanya dipastikan sesuai, langkah selanjutnya menghubungkan sumber tegangan ke panel. Cek sumber tegangan sebesar 220 volt AC menggunakan voltmeter. Lakukan setting parameter beban sesuai dengan spesifikasi motor induksi yang kita gunakan. Pengaturan ini dilakukan untuk memasukkan data spesifikasi motor induksi ke VSD. Langkah-langkahnya adalah: tekan tombol jok dial pada VSD. Cari dan pilihlah menu Conf atau menu konfigurasi. Selanjutnya pilih menu Full. Lalu pilih menu DRC atau menu kontrol motor. Pada menu DRC, pilihlah menu BFR untuk memasukkan spesifikasi nilai frekuensi dari motor induksi yang kita gunakan, yaitu 50 Hz. Selanjutnya,
pilih menu NFR. Untuk memasukkan nilai daya pada motor, yaitu 0,25 horsepower. Setelah itu, lakukan pengaturan pada menu UNS untuk memasukkan spesifikasi nilai tegangan dari motor induksi, yaitu 220 volt AC. Selanjutnya, lakukan pengaturan pada menu NCR untuk memasukkan spesifikasi nilai arus listrik dari motor induksi, yaitu 1,2 ampere. Dilanjutkan dengan memilih menu FRS untuk kembali memasukkan spesifikasi nilai frekuensi dari motor induksi, yaitu 50 Hz. Lalu kita pilih menu NSP untuk memasukkan spesifikasi nilai kecepatan putaran motor induksi yang kita gunakan, yaitu 1350 RPM. Dan terakhir, kita memilih menu TFR untuk memasukkan nilai frekuensi maksimal yang dapat kita atur pada saat mengoperasikan motor induksi menggunakan VSD. Dalam hal ini, kita memilih 50 Hz. Setelah kita melakukan setting parameter beban, lakukanlah setting operasi motor induksi, yaitu mengatur nilai frekuensi yang akan berpengaruh terhadap perubahan kecepatan putaran motor induksi. Cara mengatur frekuensi yang akan masuk ke motor induksi adalah dengan mengatur range dari frekuensi minimal pada menu LSP dan frekuensi maksimal pada menu HSP pada VSD. Langkah-langkah untuk mengatur range tersebut adalah dengan menekan tombol jok dial pada VSD. Lalu cari dan pilih menu Conf atau menu konfigurasi. Setelah itu, pilih menu LSP untuk menentukan frekuensi minimum pada VSD, yaitu 10 Hz. Selanjutnya adalah memilih menu HSP untuk menentukan frekuensi maksimal pada VSD. Dalam hal ini, kita memilih 50 Hz. Setelah mengatur range, frekuensi minimum dan maksimum, selanjutnya adalah mengoperasikan motor induksi menggunakan VSD, yaitu dengan menekan dan menahan sementara tombol mode pada VSD sampai muncul tulisan lock sesaat. Setelah itu, tekan push button on dalam kondisi frekuensi minimum, yaitu 10 Hz. Pada saat VSD memberikan frekuensi sebesar 10 Hz, maka kecepatan putaran motor induksi adalah 302,5 RPM. Sesuai yang ditunjukkan oleh takometer, dan tegangan pada motor induksi adalah 54,7 volt sesuai dengan yang ditunjukkan oleh voltmeter. Selanjutnya, kita akan menaikkan frekuensi yang akan diberikan VSD kepada motor induksi. Putar searah jarum jam pada tombol jok dial VSD untuk menaikkan nilai frekuensi pada VSD, yaitu sebesar 30 Hz. Pada kondisi tersebut, maka kecepatan putaran motor induksi akan bertambah menjadi 878,2 RPM sesuai dengan yang ditunjukkan oleh takometer. Dan tegangan pada motor induksi juga bertambah menjadi 137,2 volt sesuai dengan yang ditunjukkan oleh voltmeter.
Pada percobaan ketiga, kita akan menaikkan frekuensi yang akan diberikan VSD kepada motor induksi, yaitu sebesar 50 Hz. Pada kondisi ini, maka kecepatan putaran motor induksi adalah 1475,2 rpm, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh takometer, dan tegangan pada motor adalah 219 volt, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh voltmeter. Tekan push button off untuk mematikan motor induksi. Jadi, berdasarkan praktikum yang kamu lakukan, apa yang bisa disimpulkan? Jadi Pak, kecepatan putaran motor induksi 3 fasa dapat diatur dengan mengubah nilai frekuensi yang masuk pada motor melalui VSD. Langkah-langkah pengaturannya dapat disesuaikan dengan spesifikasi di VSD dan berpedoman dengan nameplate motor yang akan digunakan. Oke, bagus. Oke Pak. Berikutnya yang perlu kamu pahami adalah di industri, VSD dia tidak berdiri sendiri. Dia diintegrasikan ke rangkaian yang lebih kompleks. Ada PLC dan komponen kontrol yang lainnya. Bisa paham? Bisa. Baik. Sekarang silakan matikan sumber dan rapikan area tempat bekerja. Bagaimana? Mudah bukan? Kalian juga bisa mencobakan di sekolah dengan didampingi oleh guru masing-masing. Demikianlah video pembelajaran mengoperasikan sistem elektronik. Semoga bermanfaat dan tetaplah belajar kreatif dan inovatif. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Anwar Subekti sebagai konsultan video mengoperasikan sistem elektronik yang Anda saksikan. Menurut saya, video ini sudah sesuai dengan standar industri. Adapun perbedaan yang terdapat pada video pembelajaran ini masih wajar, dikarenakan video ini bertujuan untuk pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.